tadi baik lagi, gimana sih nge-build image si ibu atau si bapak supaya dapat hak asuh? Iya. Kalau kita ngomong di kompilasi hukum Islam, perkara perceraiannya hak asuh anak untuk muslim, ada namanya standar garis mumayyiz. Dewasa tuh 12 garis mumayyiz. Oke. mumayyiz. 12. Anak belum dewasa tuh mumayyiz. Mumayyiz. Oke. 12 tahun. 12 tahun. 0 sampai 12 tahun Sampai 12 itu tahun. mumayyiz. Jadi kalau misalkan udah dewasa setelah beranjak 13, Oke. dia bisa memilih mau sama bapak apa sama ibu. Oh, gitu. oke. Gitu. Ya. Tapi itu hanya di muslim. Di non muslim agama apapun ternyata tidak ada kaidah yang mengatur. Kalau di agama apapun tidak ada begitu. Ternyata hanya sampai dewasa hak asuh anak. Dewasanya itu nggak ada garis batasnya. Gitu. Nah, ingat loh, hak asuh bukan hak mengatur. Iya, mengasuh ya, bukan mengatur ya. Ingat loh, Ya. anak ini bukan diatur tapi diasuh dengan Diasuh. baik. Jadi nggak ada tuh aturan kalau udah ribut mantan suami sama anak istri, gue mau atur sekolah anak di sini. Kalau anaknya nggak mau, Iya. jangan bebel, lu udah ribut udah cerai. Iya. Sekarang anak masih mau diatur. Ya. Iya. Gitu. Gue galak banget sama klien beneran nih. Apalagi kalau kliennya datang ke gue dengan alasannya mau bercerai. Oh, oke. Gitu. Iya. Nah, gimana supaya si ibu dapat hak asuh? Ibu ini sebagai nature caregiver, udah banyak presidennya, udah banyak psikolog ngomong. Iya. Nature caregiver By kenapa? nature emang dia nurturing si anak Nurture ya. si anak dari kecil, dari melahirkan, menyusui sampai ngajar. Betul. Ngajar apa sih gitu. Kadang kalau maaf ya ibu-ibu milenial yang kalau anaknya diem bawel dikit dikasih gadget suruh diem. Gua nggak against dengan itu, tapi kadang gadget ada informasi yang cukup informatif. Iya, Oke, betul. Gitu. Betul. Tapi ibu tuh dalam kesehariannya pasti dekat dengan anak dan mengenal dengan anak. Iya. Apalagi gue nggak tahu kalau anak perempuan karena gue laki-laki. Ya. Gue dekat dengan ibu, Oke. curhat, cerita apa segala macam, Iya, ibu, iya. kayak gitu kan. Nah, ibu itu dipandang akan mendapatkan hak asuh anaknya secara otomatis, terkecuali. Iya. Ada Apa tuh pengecualian ya. kecualinya? Ternyata ibunya tidak mampu tadi secara fisik, secara mental. Yang pertama. Ibunya misalnya ada sakit Sakit bawaan atau sakit bawaan baru. yang oke. Sakit bawaan atau sakit baru, sakit bawaan sebelum menikah misalkan dari kecil atau apa, ternyata menyebabkan ibu tidak dapat mengasuh anak. Katakan anaknya masih di bawah 5 tahun, harus perlu digendong-gendong, Iya. dibawa-bawa gitu. Oke, ya. Gitu. Tapi harusnya sih suami atau mantan suami yang bijak sih tetap mengasih Iya. hak asuhnya untuk dua belah pihak. Jangan karena ibunya nggak sanggup lalu dulu nikahin tetap kok udah tahu. Iya, kayak udah gitu. tahu ya dari awal ya. Gitu. Gitu. Baik lagi nih, sorry kalau ngomong gini terbuka karena datang ke gue bukan gue lu oh iya sini yang penting bayar, enggak, gue melin dulu Ya. gitu. Lu dulu nikah mau keadaan istri kayak gitu, sekarang begitu cerai lo mau ambil anaknya Ya. gitu. Emang tuh pabrik kan? Enggak. Betul. Gitu kan. Nah, gimana caranya supaya ada pembuktiannya bahwa Iya. ibu itu memang pantas, memang suportif untuk mendukung tumbuh kembang anak. Ya. Tapi ada juga harus mampu menghidupi sandang pangan papan. Memang ada diatur. Nah, tidak secara definitif itu kan menjadi kewajiban suami sebenarnya. Iya Ya. kan? Nah, makanya putusan perceraian ada membebankan suaminya untuk membayar nafkah. Nafkah terhadap anak. Iya. Anak aja, mantan istri tidak. Nah, kalau untuk muslim kita ngomong ada idah, ada mut'ah. Ya. Idah itu masa tunggu si istri selama Iya. 3 bulan, maka harus Iya. dikasih nafkah Nafkahi. idah. Dinafkahi. Oke, 3 selama 3 bulan. Oke. Mut'ah itu uang akhir, uang terakhir, uang pisah. 1 kali dibayar. Gitu. Nah, itu kewajiban suami. Iya. Oke. Kewajiban suami terhadap anak nggak dibilang apakah sampai cerai atau masih pernikahan. Kewajiban suami harus menafkahi anaknya sampai yang tadi gue bilang tuh dewasa, menikah atau Bisa mampu menghidupi diri dirinya sendiri ya. Oke. nggak ada garis. Nggak ada garis yang jelas sebenarnya ya. Oke. Tadi ngobrolin hak asuh, ternyata memang ujung-ujungnya harus bisa lebih bijaksana. Iya, Dan ujung-ujungnya suami memang dibebankan, Dilibatkan, ya. suami memang memiliki kewajiban Untuk untuk tetap menafkahi menafkahi anak. anaknya, kan nggak ada mantan anak emang kan. Nah, misalnya sudah proses cerai, sudah ketok palu, oke, suami menafkahkan si anak sampai dia dewasa, Iya. itu kita let's say lah 20 juta sebulan. Ya, untuk anaknya aja kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, entah suaminya nikah lagi, punya anak lagi, nggak sanggup bayar 20 juta lagi, atau suami tiba-tiba sakit nggak kerja, bisnisnya Di PHK atau bisnisnya apa. selesai, kan berarti terjadi manifestasi atas keputusan si hakim kan. Nah, si mantan istri, mantan pasangan ini apakah bisa Berhak untuk menuntut. Maksudnya kayak kan kemarin kita udah divorce baik-baik, ada nafkah.
sejumlah Sekian. ya, nominal sekian yang Ah, disepakati, tapi kalau one prestasi gitu, misalnya bulan ini nggak ditransfer atau cuma berapa, itu bisa Iya. nggak sih sebenarnya? Itu jawabnya panjang banget sebenarnya. Oh, panjang ya, aduh. Ngomongin duit. Gerak. ngomong, ngomong hukum acara perdata, ngomong hukum kebendaan, ngomong ya hukum acara perdata sih mainly Iya. tentang eksekusi gitu ya. Tapi Tentang sebelum eksekusinya, tentang oke. eksekusi. Tapi sebelum itu gue tadi lupa ada jawab apa hal yang bisa menghilangkan suami atau istri terhadap asuhnya. Iya. Misalkan mereka melakukan tindak pidana, narkoba, Iya. atau apapun yang ada 5 Iya. tahun Iya. yang pernah dapat dilakukan penahanan terhadapnya. Oke. Itu udah selesai jawaban di situ. Sekarang ngomong tentang apa tadi? One One prestasi. Iya. Oke. Ikat janji. Sekarang gini. Sebelum ngomong tentang putusan pengadilan, ada beberapa hal yang mau dibahas nih. One prestasi. Prestasi itu adalah janji yang diikatkan para pihak. Perikatan itu dilakukan dengan konsensualisme atau persetujuan. Kalau dia bohong, kalau dia ingkar, ada dalam 4 kondisi: tidak melakukan tidak semestinya, melakukan tidak tepat waktu, atau tidak melakukan sama sekali. Oh, ada 4 Ada 4 kategori. kategori lagi. Pokoknya itu, nah itulah yang disebut dengan one prestasi. Oke. Nafkah itu nggak bisa dibilang one prestasi. Oh. Nafkah itu ada garis batasnya kemampuan. Kemampuan. Kalau one prestasi adalah tentang hal yang pasti diperjanjikan. Oke, yuk, kita bisnis nih yuk. Oke. Bisnis, gue pinjam uang lo deh yuk, Iya. 10 juta, Iya. gue ganti 10 bulan, Iya. which means sebulan sejuta, terus gue nggak bayar, itu tuh gue One prestasi. prestasi. One prestasi Itu secara janji gue hukum terhadap ya? utang piutang, Iya. itu one Iya. prestasi. Iya. Tapi kalau nafkah nggak ada terminologi one prestasi. Oke. Iya. Lalu balik lagi ke hukum acara perdata tentang eksekusi. Kalau gue sama Ayu tadi gue melanggar perjanjiannya, ternyata gue ada jaminannya nih. Ayu bisa ambil jaminan gue. Ya, kalau lo one prestasi. Kalau gue ya. kasih jaminan, tapi kalau gue nggak kasih jaminan, Ayu bisa cari harta gue, Oke. ajuin ke muka hakim. Asetnya Hakim, gue ambil Untuk nih. si ditarik. Aji nggak bayar nih. Dia punya aset, dicairkan dong, jual. Nanti bayar ke gue utangnya, sisanya balikin aja ke Aji, dipotong biaya eksekusi. Oke. Itu kalau mekanisme hukum acara perdata. Oke. Tapi gue sampai hari ini belum nemu tuh kalau untuk nggak bayar nafkah. nafkah anak atau nafkah istri Iya. dapat dilakukan seperti itu. Oh. Suami gue nggak matuin putusan pengadilan agama atau pengadilan negeri tentang apa? Nafkah. Idah, mutah, dan nafkah misalnya. Kalau di pengadilan negeri alimony, tunjangan, Oke, ya. biaya untuk istri gitu, alimony. Gitu, ternyata nggak dipenuhi sama dia. Gue mau eksekusi ya nggak bisa juga, itu kan garis batasnya kemampuan. Kemampuan orang beda-beda ya. Oh, Bahkan dia walaupun sendiri bisa berjanji loh. Iya. Ingat, dia bisa mengakui di depan hakim bahwa oke ya yang mulia, dia minta 10 juta per bulan. Gue ngaku kemampuan gue ternyata 20 atau ternyata 5. Iya. Dia akuin di depan hakim, gue ngaku yang mulia kemampuan gue 20. Tapi ternyata begitu waktu pelaksanaan perjalanannya dia nggak bisa laksanakan. Apakah bisa dibilang kompensasi? Enggak. Nggak bisa. Karena garis batasnya mengenai nafkah. Jadi kalau nafkah itu memang tidak bisa berarti Perlakukan. nggak ada one prestasi pemberian nafkah pasca perceraian, itu tidak ada kalau dalam Hukum, kacamata hukum ya. Kalau kita menyebut prestasi bisa aja sebut ya, dia pasti malu sendiri. Ini bagi para suami dan ini juga melindungi istri juga, empowering woman gitu ya. Contohnya misalkan kalau dia udah sempat ngucap, oke gue bayar nafkah sekian, terus nggak dijalankan, harusnya malu sih. Iya. As a gentleman ya. Harusnya malu sih. Ya walaupun ntar ada omongan di belakang, dia nggak bayar nafkah istrinya tuh gini. Ya itu jadi materi pidana juga, bisa juga. Iya. Itu pencemaran nama baik si mantan suami. Hati-hati. kalau Bisa gitu. dibawa ke situ ya. Hati-hati ya. juga. Gosip. Kalau lagi emosi sama Betul. pasangan ya. Oke. Walaupun materinya fakta, emang nggak bayar. Iya. Oh, fakta Hati-hati. ya. Oh ya, betul. Oke. Hati-hati. Pencemaran nama baik ya. Betul. Oke. Ya, tapi makanya di sini kan gue diundang sama Ayu, gue setuju datang karena empowering woman kan Iya, topiknya. iya betul. Karena banyak banget yang datang ke gue tuh dua belah pihak sih, nggak cuma cewek, tapi Iya. 80% cewek. Oke. 80% perempuan. Ya, gue nggak banyak loh pegang perceraian, yang Iya. banyak partner gue itu Iya. Oke. dia dalam 1 tahun pegang 150-an. Oke. Gue 5 aja udah banyak menurut gue setahun. Menurut dalam setahun ya kasus perceraian yang dipegang. Kamu tolak-tolakin semua. Ribet ya. Oke. Tapi kalau ada, Ji, gue udah cerai, oke mana putusan ini? Oke, gue mau ngomong gue gini, udah duduk. Kita bahas gue gini. Oke. Oh. Kalau hak asuh, gue juga suka pegang hak asuh. Kenapa? Itu sangat menarik bagi gue untuk melindungi hak si anak. Si anak Iya. itu yang masih punya masa depan juga ya. Gimana caranya? Oke. Bukan secara egois yang datang ke gue ibu, makanya yang menang harus ibu. Nggak gitu loh. Nggak gitu loh. Kadang suaminya gue temuin juga, bapak maunya gimana? Iya. Kadang gue dibilang muka dua sama klien gue, bodo amat. Gue bukan on your behalf.
Iya. on your children's behalf. Karena kasusnya hak Anak, asuh melibatkan anak. melibatkan itu. Gitu. Terus, Ji, gue nggak suka cara lo kenapa ketemu suami? Ya mundur aja cari lawyer lain. Bukan yang dibayar yang dibela ya. Iya. Lo cari lawyer lain aja. Gue gimana caranya amicable-nya anak masa depannya lo Iya. urus berdua. Iya. Oke. Gue nggak kenal lo berdua sebelumnya. Iya. Gitu. Apalagi kalau kenal lebih galak lagi gue. Apalagi kalau teman gitu ya. Lebih galak lagi gue. Gitu. Oke, Habisnya sih waktu gitu. mau nikah gue suruh konsul sama gue nggak mau. Gitu kayak temen gue sebelah ini. Tapi nikahnya lancar bagus. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah Semoga ya, nikahnya tetap iya, lancar iya. ya. Iya, Alhamdulillah ya amin. Allah. By the way tadi kita kita masih ngobrolin perceraian, terus tadi balik ke harta gono gini. Ada juga satu pertanyaan dari temanku nih di Instagram pribadi gue. Dia nanya, harta gimana? Nih bentar ya. Harta itu paling aman atas nama siapa? Apakah atas nama anak, atas nama istri, suami, istri, atau suatu waktu ada pihak ketiga yang ngegerecokin harta. Pihak ketiganya nggak jelas juga sih, apakah misalnya pihak ketiganya let's say lah mungkin salah satu pasangan yang bercerai, atau pihak ketiganya bapaknya mungkin terlilit hutang mesti diambil hartanya atau gimana gitu. Oke. Semua jawabannya pasti ada resikonya. Ya, semua keputusan ada risiko. Semua keputusan pasti ada resikonya. Kalau kita atasnamakan anak, itu pasti pro forma dulu atas nama ibu misalkan. Kenapa anak kalau belum dewasa nggak mungkin bisa dikasih. Kalau kita kasih ke anak, kita bisa kasih bentuknya hibah kalau anak sudah dewasa. Gitu. Tapi agak bingung karena itu sebenarnya harta waris. Iya. Gitu. Harta waris itu ada namanya budel waris. Yang harus ditempatkan dalam suatu budel itu. Yang nanti akan dibagi dengan legitimum porsi kepada para ahli waris. Siapa aja para ahli waris? Para ahli waris adalah yang dari yang si meninggal ini ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, derajat semenda ketiga. Kanan kiri kakak adik. Kakak adik, nggak sepupu nggak ya? Pokoknya saudara. Kandung ya. Saudara Nah, kandung ya, oke. Kandung, orang tua kalau masih ada, dan anaknya. Kalau anaknya ada 4, ya berarti kakak adik nggak dapat, orang tua nggak dapat anak dulu. Tapi ngomong, balik lagi, ini panjang banget deh. Kalau kita ngomong misalkan waris itu ada waris sesuai agama, sesuai perdata barat, sesuai adat. Oke. Itu bentrok semua. Mau pakai yang mana? Bentrok semua soalnya. Bentrok semua, apalagi adat. Gitu, adat legitimum porsi beda-beda. Legitimum porsi apa sih? Itu hak warisnya, porsinya. Oke. Kalau misalkan hukum perdata barat gampang, satu-satu. Iya. Misalkan barangnya ada 5, ahli warisnya ada 5, bagi satu. Itu kalau hukum barat. Hukum perdata barat berlaku untuk non muslim. Ya. Tapi kalau misalkan Muslim. mau pakai adat, non muslim mau pakai adat juga ribet. Iya. Kayak misalkan di Sumatera Utara, Patriarkinya mungkin ya ada budaya patriarki yang di Sumatera Barat Padang. ya. Iya. Gue orang Padang nih. Ya, perempuan dapat lebih banyak ya? Wah, gue ribet banget kalau ngomong orang Padang, bener ya. Gue orang Padang dan ngejelekin Padang. Kita Tapi nggak ini ya, nggak ada ngomong rasis atau Menyudutkan. Iya, ribet banget. Cuma sharing pengalaman aja ya. Gue ini orang Padang modern yang udahlah pakai hukum yang sekarang aja, Iya. gitu, Hukum nggak usah sekarang, pakai hukum adat. negara. Hukum negara. Oke. Kenapa? Karena kok atau pakai hukum kompilasi hukum Islam, Kompilasi. hukum Islam. Oke. Mendingan gitu aja gampang. Tapi kalau Oke. hukum Islam kita ngomong lagi cowok-cowok beda porsinya. Betul. Iya. Tapi tidak seribet hukum adat. Kenapa? Gue ini bukan nggak tahu adat, gue udah ketinggalan sama adat gue. Iya, udah modern ya. Udah generasi ini. Gue juga pengen kok belajar adat gue sendiri. Iya. Tapi pas gue baca, aduh pusing gue. Oke. Gitu. Karena bentrok sebenarnya ya, bentrok kanan kiri kalau ngobrolin hukum ya. Betul. Oke. Gue sebagai praktisi bukan mau menghilangkan national heritage gue sebagai orang Padang. Iya. Gue proud to be Padang. Tapi kok pas menjalankan gue kayak repot banget. Kalau gitu. diterapkan ya Diterapkan. hukum waris itu ya. Gitu. Warisnya gimana caranya? Ikut aja deh. Mau cowok mau cewek satu aja. Dapatnya sama, Dapat persentasenya sama. Nah, pembagian waris ini ada 2 cara. Ditaruh dalam budel waris dan terbagi otomatis sesuai legitimum porsi. Tapi itu ada potensi anak-anaknya ribut. Kita nggak tahu. Anak kita mungkin dididiknya benar. Tapi once udah Once ngobrol udah duit ya. once udah Kita nggak ngobrol tahu duit, ya. atau once udah masing-masing berkeluarga, Keluarga. Iya, betul. pembisitnya banyak. Iya, iya, Satu. benar. Nah, mungkin sorry ya kalau ngomong gini, kalau gue udah 10 tahun jadi lawyer, pegang perkara waris udah nggak kehitung jari. Jari kita bertiga nih dikumpulin udah nggak kehitung. Untuk waris doang ya, komersial soalnya. Itu banyak mereka ribut. Mulai dari bangun rumah sebelah-sebelahan, yang kakaknya ngegeser pot jadi tanah sebelah, wah itu ribut juga. Orang tuh udah nggak ada, siapa yang jadi saksi? Betul. Nah, bagusnya dengan wasiat. Wasiat. Nah, tadi kalau kita ngasih harta ke anak dengan hibah, itu nggak boleh. Anak ada 5, dihibahin 1.
ya kan, yang 4 belum kebagian. Pas meninggal harus tarik lagi hibahnya, masukin ke budak waris, dibagi 5. Gitu. Jadi nggak boleh menyalahi peraturan waris. Iya. Kalau kita mau ngasih hak aset ke atas nama anak, pertanyaannya kan gampang, jawabannya panjang banget ya tadi gue nih. Iya. Cuma lebih aman mana, atas nama suami, istri, apa anak? Panjang banget jawabannya. Nah, kalau atas nama istri, baik lagi, apakah ada garis pembelahnya, yaitu si prenuptial agreement. Iya. Perjanjian pranikah ya. Nah, mungkin saat kita sama si, nah ini makanya gue suruh Ayu datang ke gue suruh teman-teman gue datang ke Lagi. gue suruh orang-orang kalau mau nikah, bener kok datang ke lawyer komersial dulu. Iya, Oke, iya. konsultasi dulu Konsultasi. sebenarnya ya. Jangan cuma ke KUA Ke atau ke catatan WO, sipil. cari WO, cari apa. Catering lah ya. Penting juga penting nih. sih, itu penting. Iya. Namanya kan euforia kan, Iya. penting juga. Tapi harus dipahami juga, kalau kita menikah itu, kita harus kenal adiknya, kakaknya, Iya. omnya, Iya. tantunya, sepupunya, Karakter orang keluarganya. tuanya, itu pokok pasti. Tapi jangan lupa kenal adik kakaknya, segala macam. Iya. Kenapa? Saat kita mau secara komersil, Iya. saat kita mau mengalihkan kepemilikan ke si pasangan kita ini, yang punya hak jadi banyak tuh. Iya. Benar. Dari segi si istri, si istri punya ahli waris lagi. Itu pemberian kita, yang padahal kita proteksi untuk si istri Biar dan nggak anak sebenarnya kita. Iya, buat iya. anak. Ternyata istrinya banyak nih. Nah, Iya. Saya kita ikhlas nggak tuh? Oh. Ikhlas dalam kategori, misalkan, oh gue udah mau sakit-sakitan nih, Iya. tapi ternyata turun ke anak gue juga sakit-sakitan. Heeh. Kalau kita ikhlas kasih ke istri, ya nggak apa-apa. Tapi kan kita ngantongin pertanyaan, kita ikhlas nggak ngasih ke adiknya, Iya, Iya. iya. ke omnya, ke tantunya. Karena sudah hibah ya, sudah dihibahkan ke istri. Kalau ada garis batasnya ya, Ya. kayak tadi Kalau sudah prenuptial ada, agreement. ya, apa ya? Kalau nggak ada ya Ada atas nama pernikahan. istri, atas nama gua, atas nama suami atau istri ya harta bersama. Oh. Dia akan lebur. Kalau tidak ada pranikah ya. Tidak pranikah. Oke. No matter pertanyaan itu tadi dijawab, no matter kalau nggak ada perjanjian pranikah, atas nama siapa aja akan jadi harta bersama. Selama tidak ada perjanjian pranikah, Hmm. mau atas nama ibu, bapak, Sama aja ya. itu Sama akan aja. melebur buat si Akan anak. lebur. Jawabnya gini lagi nih. Buat anak, buat bersama. Ji, mantan suami gua, Mantan, mantan suami. udah mantan ya. Ji, mantan suami gua meninggal, gua dapat warisan gini. Tar dulu. Nah, Itu anak lu dapat warisan, lu enggak. Iya. mantan istri Oh. tidak. Lu udah putus di perceraian, lu udah gak punya hak atas harta suami, kan udah jadi harta gono gini, lu udah pecah, gitu. Apa kabar kalau misalkan gue belum pecah harta gono gini, Ji, masih harta bersama semuanya, Iya. gitu. Itu panjang jawabnya, intinya. Terkuras ya ilmunya semua Iya. kayaknya. Ya. Tumben lo Aji kasih gratisan lo. Di YouTube Apakah nih. kita kasih giveaway nanti konsultasi gratis? Oke. Setahu orang-orang nanya ke Aji bayar semua soalnya. Oke, jadi gini. Kalau masih menjadi harta bersama, belum dipecah, ya dilihat dulu mana porsi harta bersama si ibu, mana porsi harta bersama si suami. Kan bagi dua 50-50. Nah 50-50 yang bagi si mantan suami menjadi budak waris buat anaknya. Ya. 50 yang si ibu ya buat ibunya. Ingat, pembagiannya sebagai harta bersama. Gitu. Oke. Tapi lucu juga tuh, gimana bagi harta bersama aja kan suami gue udah meninggal, jadi harta gue dong. Ya itulah proteksi untuk perempuan yang secara otomatis Dilindungi juga sebetulnya ya. terlindungi, bukan dilindungi, terlindungi secara Terlindungi otomatis. Kan otomatis suami meninggal ya. nih, Iya. ya harta dia dong. Iya, otomatis begitu Apa ya. lagi? Ya. Walaupun udah statusnya mantan. Oh, oke. 2008 cerai, 2010 meninggal. Ya 2010 itu jadi harta si istri kalau belum pernah dibagi. Kalau belum pernah dibagi ya. Belum pernah dibagi. Gitu. Kalau belum gono gini. Kalau belum gini, tapi di antara 2008 sampai 2010 kalau suaminya nikah lagi, biasanya istri yang sebelah sana nuntut lagi. Itu separohnya harta suami gue. Pas dia meninggal, anak yang gue ini harus dapet. Itu bisa juga Bisa dibagi juga. sama pihak lain. Nah, ini lucu lagi, bukan lucu sih, sorry. Jadi gini, misalkan nikah 2000 sampai 2005 dengan si A, 2006 sampai 2010 dengan si B. Oke. Di periode 2000 sampai 2005 punya anak. Di periode 2006 sampai 2010 punya anak. Si anak yang dari di periode pertama dan periode kedua waris dari yang mana? Dia meninggal di 2012 misalkan. Kan? Waris dari yang mana? Dari Lucu pertanyaannya. Banyak praktisi yang jawabnya berbeda. Oke. Gue juga kadang ngasih opini yang berbeda, tergantung bukti yang di-deliver ke gue apa. Ya. Gue kadang kasih jawaban begini, kok si Aji ngasih opini nggak fix? Ya tergantung dokumen yang datang. Oh.
aset dari 2000 sampai 2005 itu menjadi harta bersama antara si suami dengan istri yang pertama. Harta bersama. Iya, harta bersama. Belum dibagi nih. Iya. Ini real case gue ada. Belum dibagi sebagai gue Belum dibagi. Akhirnya nggak jadi klien gue. Kenapa? Begitu gue jelasin panjang ini itu. Oke Ji, fee-nya berapa? Sekian. Karena gue pusing. Fee-nya sekian. Kerjanya banyak banget nih. Mundur, nggak jadi klien gue. Kenapa? Karena pada faktanya kondisi begitu. Complicated. Pernikahan dengan istri kedua, punya anak juga. Punya harta juga. Dari Pernikahan yang kedua. Harta dari pernikahan pertama dijual jadi uang, dijual jadi uang, dibeliin harta baru di pernikahan kedua. Oke, dia beli rumah yang sama istri pertama dijual misalnya. Dapat Duitnya dia uang, beli rumah lagi. buat istri kedua. Oke, nah itu bagaimana? Nah, itu datang ke kantor gua aja, jangan di sini, panjang. Ke AHN Lawyers ya, Di keluarga Gandaria 7 bulan. City ya. Oke. Bingung kan? Iya. Makanya kalau mau nikah datang ke gue dulu. Nah, Oke. Kalau penting. lawyer komersial dulu, nggak usah gue, rekan-rekan gue juga bisa. Iya, Kalau iya. gue lawyer dulu. Konsultasi hukum dulu ya. konsultasi penting juga. dulu, tanya selebar ini tanya. Jadi planningnya tuh kayak kalau ketemu orang asuransi tuh bagus. Iya. Dia bisa plan jauh panjang. Iya, lo iya. kerjanya apa? Kerja lo memiliki resiko mati, meninggal kecelakaan atau tidak, ya kan? Apalagi nih mau memasuki pernikahan ya, yang seumur hidup juga kita berharapnya kan. Ya walaupun gitu. yang udah nikah, udah terlanjur nikah, Iya, tapi kayak kita. nggak sempat pranikah dan baru mulai sekarang, bisa juga sebenarnya Iya. bikin perjanjian pernikahan. Iya, ya. daripada tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tapi kalaupun memang memutuskan untuk nggak bikin itu sih sebenarnya balik lagi ke tiap orang masing-masing Betul ya. ya. Gitu. Seberapa ingin kebutuhannya seperti ya, apa. karena kebutuhan orang kan berbeda-beda. Beda-beda, Ya. Dan betul. sebenarnya nggak berarti persepsi orang selama ini bikin perjanjian pranikah hanya untuk keluarga kaum lu Ngomorat nggak juga ya, atau Nggak untuk juga. memang orang yang sudah Kalau ngomongnya gitu berarti ngarep doanya nggak punya aset dong. Oh iya benar. dengan kelas sosial yang so-so pun once lo punya penghasilan, sudah punya hutang, ya kan, Nggak itu ada, juga ternyata bisa bikin- bahkan sampai melindungi ke waris-waris juga ya, Iya, harta gitu. waris bawaan dari Iya, orang tua gitu. gitu. Ada yang datang bikin prenup karena punya memorabilia, collectibles, dia punya koleksi. Dia nggak mau koleksi di harta bersama. Oh, Alasannya cukup egois tapi ya udah. memang itu ini yang Itu keinginannya gua dia. nggak justify alasan orang datang ke gua apa, tapi Iya. ya lo maunya gitu ya udah, lo udah ngomong belum sama istri lo, udah istri Iya. setuju. Oh, Oke, asalkan kesepakatan Dua suami belah istri pihak. juga ya Betul. gitu. Oke, jadi ya itu tadi catatannya ya. Kalau mau nikah, Kalau mau nikah, jangan cuma cari WO. Ya, jangan cuma dipusingin oleh wedding partinya aja, euforianya aja. Penting, but it's not everything. Ternyata Iya, setelah iya. menjalani rumah tangga, Bu Ayu udah mau 7 Udah mau 5 tahun. Gue pun juga sudah hampir 7,5 tahun menikah, dan memang pernikahan Iya, itu dimulai dari iya, setelah kita iya. pesta pernikahan Iya, sebetulnya iya. ya. Baru memulai Iya, justru ya ternyata kita ya. juga disarankan untuk ke commercial lawyer buat konsultasi. Terus juga kalau udah terlanjur kayak kita berdua nggak punya pranikah, boleh juga bikin perjanjian pranikah atau konsultasi dulu Iya, ya sebelumnya ke lawyer. Pusing-pusing amat ya, udah panggil lawyer aja ngobrol ya kan gitu. Terus juga balik lagi tadi ada masukan atau ada quote dari Aji, dari rekannya yang bagus banget ya. Sebenarnya saat menjalani konflik rumah tangga yang harus dipikirkan dan harus dipahami bahwa divorce is Perceraian, not a solution, iya, bukan solusi. but only a way out, Iya, cuma jalan keluar. karena ampas pasca Akan- perceraian itu sangat banyak, terutama juga terkait anak-anak ya, gitu. Pun gitu. misalnya ada yang sudah memutuskan firm untuk berpisah, itu juga pastikan diri kita terutama sebagai Iya, perempuan iya, itu sudah betul. berdaya secara finansial, Finansial, secara berdaya mental, secara ya. akal juga, Iya, karena iya. kalau kita punya uang tapi nggak sehat juga, Iya. tadi yang kata Aji bilang Iya. nggak bisa juga kita Iya, bisa iya, betul. apa, Untuk urus anak kita, dan mengasuh mungkin- anak dengan baik iya, ya, kayak dan gitu. saat perceraian tadi Aji bilang juga kurangi banyak Egois, Iya. kurangi. Kurangi. Ternyata itu bukan advice cuma dari Iya, seorang psikolog, iya, relation ternyata, coach, tapi seorang lawyer pun juga bilang seperti bilangnya itu. ya. Demi kebaikan anak-anak juga ya, Gitu, yang kita iya. mau gitu. Wah, menarik banget ya hari Boleh ini. kalau ada yang mau konsultasi nanti ke Aji, tapi pasti ada fee-nya dong ya. Itu boleh nanti langsung Kontak Instagramnya dia. Apa aja Instagramnya? Nanti kita tag, Oh, ada kita tag. di Ya. ada di sekitarnya Aji lah, nanti ada dibikin ya Iya. nama Instagram
namanya Aji juga nama Iya, law firmnya firmnya. Aji, alamatnya di mana. Oke, Gitu. thank Oke. you ya Aji. Semoga bisa kapan-kapan kita undang lagi Kapan-kapan ke lagi sini. bikin kelas 7 bulan. Oh, mungkin Aji ada tips buat orang yang baru mau menikah atau untuk pasangan yang udah nikah, ada tips nggak Ji mengenai hukum dalam pernikahan ini? Oh, gini. Baik lagi, sebelum tips, disclaimer lagi. Tadi itu kondisi yang disampaikan semua tergantung dengan, semua sangat kasuistik nih. Iya, beda-beda tiap Beda-beda orang ya. dengan kondisi yang dibawa, dengan kondisi yang terjadi, Iya, seperti apa. kasusnya beda-beda tiap Beda-beda. orang. Nah, jadi nggak bisa melulu seperti apa yang tadi disampaikan. Iya, iya. Tipsnya, mengetahui hak, mengetahui kewajiban, Nah, itu yang pertama. tapi jangan lupakan esensi dari pernikahannya sendiri. Oke. So tau banget nih. Tapi bener loh. Iya. Hopefully soon to be gue juga akan Iya. nikah. Ya. Amin kalau ditonton sama calon mertua. Hai calon. Gitu. Nanti kalau udah hamil Aji Kan dan 7 istri bulan boleh ya. 7 bulan ya. Gitu. Pahami hak dan kewajiban, jangan lupakan esensi pernikahannya. itu Oke. apa. Aduh, bagus banget Gitu. tuh untuk diingat. Jadi yang pertama pahami hak dan kewajiban, yang kedua Jangan Sebagai lupa. pasangan ya, Iya. jangan cuma kita taunya Haknya. istri, tapi kewajibannya iya, kadang mau ngelakuin, kadang enggak. Sama Gitu. pasangan berarti harus Harus aware sama-sama. dulu ya, harus tahu Hak dan kewajibannya kewajiban kita apa? seperti apa. Tadi kita udah bahas juga ya, Iya. hak dan kewajiban. Yang kedua adalah Jangan lupakan Esensi. esensi pernikahan. Esensi pernikahan itu apa? Apa yang mau dibangun Iya. pada saat awal menikah itu, menjalankan hubungan, apakah makan cinta doang? Iya. Apakah Tentu emang, tidak cukup ya. apakah emang punya visi dan misi Iya. bersama? Iya. Ingat hal itu dalam menjalankan Pernikahan. hubungan rumah Rumah tangganya. tangga ya. Komitmennya ketika udah ada anak harus lebih erat lagi komitmennya. Oke. Datang dari lawyer yang umurnya 30-an ini, bukan sok tahu, tapi gue pegang perkara udah nggak kehitung jari. Iya, Konflik iya. rumah tangga Itu udah kepala banyak. gue, kuping gue, hati gue tuh udah capek dengerin perkara seperti itu. Intinya cuma satu, mengenal hak dan kewajiban. Oke. Jangan lupakan esensi dari pernikahan. pernikahan. Esensi ini lebar banget nih. Iya. Visi dan misi kalian menjalankan. Balik ke personal masing-masing Iya. lagi ya. Visi dan misi menjalankan pernikahan apa? Paku teguhnya apa? Oke. Gitu. Iya. Ada yang bilang kalau mau agamais, monggo agamais. Iya. Kalau mau konvensional modern, monggo konvensional modern. Mhm. Baik lagi lawyer tuh nggak menjustifikasi kalian mau harus seperti apa. Iya, iya. Tapi supaya nggak terjadi masalah, dua intinya. Patuhi hak dan kewajiban, jangan lupakan esensi. Pernikahan. Nah, iya bagus banget ya. Semoga teman-teman keluarga 7 bulan juga mendapatkan pencerahan, apa yang gue dan Ayu sebagai orang awam yang tidak yang nggak terlalu ngerti, paham tentang Indonesia juga Iya. cukup happy ya dengan episode kita kali Iya, ini. Thank you gitu. ya Aji, semoga Makasih Aji selalu udah sehat, datang, semoga pernikahannya sehat. lancar, dan banyak job tentunya. Cuan. Dan 7 bulan. Oke. Thank you for Oke, watching. kita See you. ketemu episode berikutnya Ya. di Ngobrol Bareng Bareng Ibu. Ibu. Bye. Dah.